Yo semuanya, balik lagi dengan gua Rins Nime di segmen alur cerita anime. Masih melanjutkan kisah iblis bucin bersama my istri Cecilia. Episode sebelumnya kita melihat akhirnya party pahlawan hubungan mereka membaik berkat Yoki. Episode kali ini kita akan masuk ke cerita Desa Dagas. Episode kali ini untuk pertama kalinya Mas Yoki bakal serius. Penasaran dengan ceritanya? Hai, gua Rins Nime dan ini dia alur cerita anime Yusha Party ni Kawai Koga Itanode Kokuhaku Shitemita episode kelima. Episode kelima dibuka dengan Yoki, Cecilia dan juga Silk yang tengah OTW ke desa Dagas. Alasan mereka pergi ke desa Dagas adalah untuk menemani Cecilia mengerjakan pekerjaannya. Karena ia mendengar desa Dagas diserang oleh bandit. Setibanya di sana, keadaan desa lumayan buruk. Mereka disambut oleh kepala desa dan segera membawa Yoki, Cecilia dan juga Silk ke tempat di mana para warga terluka. Cecilia, Yoki dan juga Silk menyembuhkan warga yang terluka. Yoki menyadari Cecilia kelelahan. Ia meminta Cecilia untuk beristirahat. Namun Cecilia menolak. Yoki terpaksa memakai sihir agar Cecilia tertidur dan menaruh Cecilia di ruangan yang disediakan. Beberapa jam kemudian Cecilia sadar dan cemberut karena tahu tindakan Yoki. Yoki meminta maaf, namun ia juga meminta Cecilia untuk tidak memaksakan diri. Urusan penyembuhan sudah ditangani oleh Yoki dan juga Silk. 私の言いたいことわかりますね。 Tak lama kepala desa datang dan meminta tolong agar menyembuhkan seorang gadis yang memiliki tubuh lemah bernama Til. Yoki dan yang lainnya datang ke rumah Til dan berkat ramuan buatan Silk, tubuh Til perlahan membaik. Til berterima kasih kepada Yoki dan yang lainnya. Ia mengatakan semua ini berkat Dewa Pelindung. Dijelaskan oleh Til kalau Dewa Pelindung yang dia maksud adalah sosok yang menyelamatkan Til sejak kecil dari kerumunan monster. Til membawa Yoki dan yang lainnya di depan patung yang dianggap Til adalah Dewa Pelindung. Dari sini Yoki udah naruh curiga. Karena tubuh Til belum sepenuhnya sembuh, Cecilia membawa kembali Til ke rumahnya. Yoki menduga jika patung yang ada di depannya adalah iblis. Tak terduga patung tersebut menyerang. Namun dengan gampang hanya oleh Silk, Dewa Pelindung kalah. Dari sini terungkap ternyata patung yang disebut Dewa Pelindung adalah Gargoyle. Ia diciptakan untuk melindungi kuil ini. Namun para bandit berusaha mencurinya sehingga Gargoyle mengatasi para pencuri tapi malah disembah jadi Dewa Pelindung. Tapi lambat laun warga udah melupakan kecuali Til. Semenjak menyelamatkan Til dari monster, dia sering membersihkan dan merawat kuil. BTW Gargoyle yang ini tuh bernama Guy. Yes, Guy ya, bukan gay. Mohon literasinya. Yoki dan Cecilia berjalan bersama di malam hari. Ini mah sengaja akal-akalan Yoki biar bisa PDKT sama Cecilia. Di tengah malam, para bandit kembali menyerang. Beruntungnya Yoki, Cecilia dan juga Silk berhasil menangkap dan mengalahkan para bandit. Tapi Yoki sadar Silk entah kemana. Dan saat dicari ternyata Silk lagi dipojokkan oleh seseorang yang menyerangnya. Di sana juga ada Til dan juga Guy yang tengah terluka. Pria yang menyerang mereka adalah Miller, pahlawan dari Kekaisaran Gailis. By the way, jadi di setiap negara ya, di cerita Yusha Party ni Kawai ini mempunyai pahlawan masing-masing. Untuk Yuga, Cecilia dan lain-lain adalah pahlawan dari negara Minerva. Terjadilah pertarungan Yoki dengan Miller. Di sini pedang Miller itu dapat menyerap sihir. Jadinya Yoki terus menyerang pakai sihir
Karena semakin banyaknya sihir yang diserap oleh pedang tersebut, maka pedang tersebut tak akan mampu menahan energi sihir milik Yoki yang sangat besar. Dan dengan satu pukulan, Yoki menumbangkan Miller. Tapi di sini Miller dengan liciknya memanfaatkan kelengahan Yoki dan berusaha membunuh Guy. Tapi serangan Miller malah mengenai Till. Miller tak menyesali perbuatannya sama sekali. Ia kemudian melarikan diri. Dari sini Yoki sangat murka. Ia menyadari kesalahannya karena terlalu songong akan cheat skillnya. Kemarahan Yoki membuat Yoki berubah menjadi bentuk iblis yang sangat-sangat berotot untuk mengejar Miller. Miller di sini ketangkap dan dipukul lalu dibuli habis-habisan oleh Yoki. Saat berniat membunuh Miller, Yoki diprovokasi oleh Miller. Dan karena Yoki ragu, daripada membunuh si Miller, Yoki menjatuhkan Miller ke danau yang sangat jauh. Cecilia menunggu kepulangan Yoki. Ia sangat mencemaskan keadaan Yoki. Yoki datang dan berusaha terlihat kuat, ditambah muncul darah karena Yoki sempat nyambut tanduknya. Cecilia marah karena khawatir karena Yoki tidak terlihat baik-baik saja. Cecilia di sini bahkan sampai menangis. "Loh, istriku, jangan nangis." Yokata. 違う、これか。大丈夫。大丈夫じゃないですよ。おかえりなさい。Till memohon untuk ikut bersama Yoki dan Cecilia kembali ke Minerva. Alasannya agar dia bisa menemukan obat yang bisa menyembuhkan Guy. Namun Till doang mah gak masalah. Cuman Guy yang terhitung monster gak bisa masuk ke Minerva. Yoki mempunyai ide agar menghias Guy seperti patung. Episode ini pun ditutup dengan Till yang bekerja di kediaman Cecilia atas rekomendasi Cecilia. Tapi saat meminta izin pada ibu Cecilia untuk menaruh Guy yang nyamar jadi patung Buddha, BTW ibu Cecilia menolak. Spoiler aja dikit ya, nanti Guy tinggal di penginapan bareng Yoki. Dan episode kelima Yusha Party ni Kawaii pun berakhir. Oke guys, itu dia ceritanya. Sepanjang 5 episode berjalan, gue lumayan enjoy. Walaupun ada beberapa plot yang kerasa banget di rush. Kayak ya serta animasi juga harus diakui memang sangat kurang pas di bagian fight ya. Tapi itu selera gue. Ya kalau kalian suka juga gak apa-apa. Toh anime tergantung selera penonton suka atau enggaknya. Sekian video kita kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan, saran, kritik, atau requestan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan juga subscribe, karena satu subscribe dari kalian ngebantu channel ini bisa berkembang. Sekian, gue Rins Nime, pamit undur diri dan kita akan berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye!